Baik, perkenalkan nama saya Anjeliana Seragi, kelas AB 3D NIM 2005 09 1092. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis komunikasi. Jadi yang pertama itu jenis komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal mengacu pada komunikasi dalam diri seseorang. Ini adalah proses merasakan, memikirkan, mengevaluasi, dan menafsirkan peristiwa dalam pemikiran seseorang. Jadi komunikasi intrapersonal adalah bentuk komunikasi manusia yang paling murni dan paling besar di setiap momen kehidupan. Orang yang menerima pesan melalui mata, telinga, kulit, hidung atau alat indera lainnya. Sebelum merespon pesan tersebut, orang melakukan komunikasi intrapersonal dalam dirinya berdasarkan persepsi dan pengalaman sebelumnya. Orang yang berbeda mungkin menanggapi pesan tunggal secara berbeda karena perbedaan dalam persepsi pengalaman mereka. Jadi, komunikasi secara interpersonal merupakan kebutuhan dasar kelangsungan hidup manusia. Orang-orang yang melakukan komunikasi antar pribadi tidak hanya di rumah ataupun di kantor, tetapi juga saat mereka berjalan kepergian, bekerja, berbelanja, membaca koran, dan menonton permainan film, dan lain sebagainya. Pada umumnya, komunikasi antar pribadi berlangsung melalui percakapan tatap muka. Namun ini dapat berupa percakapan telepon jika individu berhubungan dengan cara emosional. Dari pembahasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa ketika dua individu bertukar pandangan, perasaan dan sikap tentang masalah apapun, itu disebut sebagai komunikasi antar pribadi. Baik, jenis yang kedua itu yaitu jenis komunikasi interpersonal. Jadi, jenis komunikasi internasional itu ialah berkomunikasi di antara dua orang atau lebih yang saling timbal balik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Dalam proses komunikasi dapat terjadi komunikasi antara dua arah. Komunikasi dua arah adalah suatu proses komunikasi antara komunikasi dan komunikatornya yang bergantian memberikan informasi. Jadi komunikasi itu sendiri adalah pihak penerima pesan dalam komunikasi, sedangkan komunikator adalah orang atau kelompok orang yang menyampaikan pesan pada komunikasi. Ketiga itu yaitu jenis komunikasi kelompok kecil. Jadi komunikasi kelompok kecil itu adalah kelompok yang dapat mengatur siklus tatap muka yang intensif di antara anggota kelompok, serta tatap muka itu pula akan mengatur siklus komunikasi maka di antara mereka, sehingga mampu melahirkan sistem kelompok serta kerinduan di antara mereka. Pengertian kelompok tersebut termasuk dalam definisi kelompok kecil karena dengan jumlah anggota yang kecil memungkinkan semua anggota bisa berkomunikasi secara relatif mudah, baik sebagai sumber maupun sebagai penerima informasi. Para anggota dapat mengatur pertemuan tatap muka, dapat saling berhubungan satu sama yang lain dengan tujuan yang sama, dan memiliki struktur di antara mereka. Jadi kelompok tidak bisa dipisahkan dengan kegiatan komunikasi. Jadi komunikasi merupakan dasar semua interaksi manusia dan untuk semua fungsi kelompoknya. Setiap kelompok harus menerima dan menggunakan informasi, dan proses ini terjadi melalui proses komunikasi. Karena pada hakikatnya kelompoknya terdiri dari dua atau lebih individu yang saling berhubungan, saling bergantung dan berinteraksi antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Interaksi tersebut dilakukan melalui kegiatan smell atau grup atau communication. Merupakan komunikasi yang berlangsung secara tatap muka karena komunikatornya dan komunikasinya berada dalam situasi saling berhadapan dan saling melihat. Para anggotanya saling berinteraksi satu
sama lain dan ataupun lebih. Saya akan menjelaskan jenis komunikasi yang keempat, yaitu tentang jenis komunikasi organisasi. Jadi, menurut Gordner pada tahun 1986, komunikasi organisasi adalah sebuah proses penciptaan serta saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang bergantung oleh satu sama lain untuk mengatasi lingkungan tidak pasti atau lingkungan yang berubah-ubah. Yang kedua itu menurut Ron Rowe mengemukakan pendapat bahwa komunikasi organisasi adalah suatu program komunikasi pada kajian bidang public speaking atau mengenai hubungan internasional serta hubungan pemerintah dan hubungan investor dalam organisasi. Jadi menurut yang ketiga itu De Vito berpendapat bahwa komunikasi organisasi merupakan sebuah usaha pengiriman serta penerimaan pesan baik dalam kelompok formal maupun informal dalam suatu organisasi. Yang selanjutnya itu menurut Fake dan Fodder berpendapat pula bahwa komunikasi organisasi suatu perilaku yang terdapat di dalam sebuah organisasi serta bagaimana orang-orang di dalamnya ikut terlibat dalam proses tersebut dalam melakukan transaksi berupa tukar makna. Jadi selanjutnya itu menurut Frank mendefinisikan komunikasi organisasi sebagai suatu bentuk komunikasi yang telah direncanakan oleh sebuah organisasi dengan publik atau masyarakat luas di tempat organisasi tersebut berada untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi dari definisi pendapat beberapa ahli yaitu mengenai definisi komunikasi organisasi dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan sebuah proses yang terjadi dalam sebuah organisasi berupa penyampaian, penerimaan serta pertukaran informasi dan pesan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah ditetapkan oleh bersama atau anggota serta pemimpin organisasi dan lainnya. Proses penyampaian, penerimaan maupun bertukar informasi dan pesan dapat dilakukan secara formal maupun informal selama tujuan ditetapkan dan terwujud. Setelah mengetahui definisi mengenai komunikasi selanjutnya, penulisan akan membahas mengenai teori komunikasi yang akan dibahas.